pembahasannya pengantar sistem pakar karena dia untuk yang pengantar AI. Muncul slide-nya. Muncul. Ya, ini kan yang kemarin ya, udah saya share, sudah dibaca, udah dilihat. Udah, Bu. Belum, Bu. Anda langsung dilihat tugasnya yang paling pokok. Ya, jadi kalau untuk sebenarnya saya juga bingung sih kenapa harus ada mata kuliah pengantar artificial intelligence ini. Entah apa pikiran saya, Pak Sutriawan, Pak Teguh, dan Pak Sahrul waktu menyusun kurikulum. Karena setelah dilihat-lihat, pengantar AI ini sebenarnya harusnya langsung masuk ke materi ini aja langsung, artificial intelligence-nya langsung. Kayaknya nanti di semester 6, semester 5. Lupa saya. Semester 4. Karena setelah dilihat-lihat pun mata kuliahnya benar-benar harusnya dari mata kuliah hilang. Itu mungkin nanti akan kita untuk semester untuk tahun ajaran baru nanti pengantar AI ini nggak ada, digantikan dengan justru pengenalan komputer atau pengenalan ilmu komputer di awal semester 1. Karena ngelihat kalau yang ekstensi sih mungkin udah paham atau udah ada yang tahu, tapi ngelihat yang reguler itu benar-benar masih ada yang benar-benar nol, nggak paham dan nggak ngerti. Ada yang cuma ikutan, ada yang cuma karena keren-kerenan. Nah, makanya nanti mungkin kurikulumnya akan kita ganti. Nah, jadi makanya saya juga bingung. Pas mengampu mata kuliah ini nggak ada yang mau pegang tuh, Pak Sahrul sama Pak Teguh. Teguh ngotot ngambil struktur data, ya udah baiklah. Nah, jadi untuk memang di kuliah kita itu karena hanya pengantar, jadi saya nggak ngambil jauh ya. Saya kayak ke sistem pakar. Nah, sistem pakar ini seperti yang ada di slide saya itu hanya berisi kayak semacam pengenalan. Apa sih sistem pakar itu? Kemudian yang dibutuhkan di dalam sistem pakar itu apa saja? Seperti ini kan definisinya. Sistem itu ya komputer yang dirancang untuk memudahkan bagaimana dia menyelesaikan masalah layaknya seorang manusia yang memiliki kepala. Kemudian dikasih tahu juga apa itu pakar. Jadi intinya sistem pakar itu di mana kita bikin satu sistem yang berisi tentang ilmu-ilmu. Ya, jadi misalnya kita bikin sistem pakar tentang pendeteksi kayak yang paper yang saya berikan ya, nyari tentang paper tentang sistem pakar, bikin tentang paper tentang sistem pakar. Nah, jadi di situ misalnya sistem pakar untuk mendeteksi kayak punya Pak Wasis mendeteksi masalah kerusakan pada periferal misalnya gitu. Nah, itu yang ditanamkan di dalam sistem yang kita buat itu yang disebut dengan knowledge base-nya ya. Nah, di sini. Jadi di dalam sistem pakar itu dia membutuhkan 3 hal. Yang pertama ada data yang diolah menjadi sebuah informasi. Kemudian informasi itu diolah sehingga menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan inilah yang disebut dengan knowledge base-nya di dalam sistem pakar. Saya lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi, ilmu yang dimiliki oleh si pakar itu kita masukkan ke dalam sistem yang kita buat. Misalnya, kayak mendeteksi penyakit malaria. Maka kita akan memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan penyakit malaria. Mulai dari misalnya demamnya harus berapa derajat, kemudian menggigil atau tidak. Nah, itu disebut sebagai data-data yang nanti akan diolah sehingga menghasilkan informasi. Nah, jadi secara ringkasnya sistem pakar
Terus ini Domainnya itu gimana? itu ada tadi kata domainnya itu Bu. Mana? Maksudnya tadi di slide sebelumnya. Ini. Yang ini. Ya, working memory dengan domain. Itu maksudnya gimana, Bu? Ini. Mana sih domain tuh? Ini working memory. Tadi, Bu. Oh, ini. Ya, jadi inference engine itu jadi kayak semacam prosesor dari sistem pakar itu sendiri. Nah, jadi inference engine itu kayak semacam apa ya? Bukan rule sih, kayak mesinnya. Nah, kita akan menggunakan metode yang seperti apa. Jadi dimodelkan metodenya itu menjadi sebuah modul. Nah, itu inference engine. Jadi biasanya itu ada yang backward chaining, kemudian apa? Penelusurannya itu secara runut. Nah, jadi ada yang maju, ada yang penelusuran mundur, jadi seperti itu. Nah, kalau yang ini prosesor pada sistem pakar yang mencocokkan fakta-fakta yang ada pada working memory dengan domain pengetahuan yang terdapat pada knowledge base yang menarik kesimpulan dari masalah yang dihadapi. Nah, jadi inference engine ini dia akan mencocokkan fakta, jadi memorinya juga bekerja. Pada memori yang bekerja ini, domain pengetahuan ini adalah maksudnya sama dengan base dari pengetahuan yang kita inputkan ke dalam sistem pakar tersebut. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi memang sih bahasanya kayak domain, tapi bukan domain yang di HTTP itu ya, bukan domain yang di struktur data yang facebook.com atau apa, bukan domain yang itu. Jadi kayak domain pengetahuannya yang sudah Oh, jadi kayak domain di sini masuk. Iya, bukan domain hosting, bukan domainnya gitu. Ya, jadi kayak maksudnya ini dengan domain pengetahuan apa ya bahasa gantinya domain tuh kayak base pengetahuan lah gitu yang ada pada knowledge base yang udah kita gimana? Iya, kayak ruang lingkup. Ruang lingkup mungkin. Ya, ya betul. Ruang lingkup pengetahuannya, ya. Betul. Kayak ruang lingkup. Nah, jadi di sistem pakar itu kan dia harus punya data, setelah data diolah jadi informasi. Nah, nanti informasi itu diolah menjadi pengetahuan yang akhirnya disimpan di dalam knowledge base ini. Nah, knowledge base ini dia itu kan diolah oleh working memory ini. Nah, di mana yang mengolahnya itu adalah inference engine-nya. Nanti macam-macam inference engine-nya kita bahas. Yang tugas sebelumnya itu juga bisa jadi gambaran sih beberapa inference engine atau metode-metode penelusuran yang digunakan di dalam sistem pakar. Nah, jadi sistem pakar itu seperti itu. Kalau misalnya kita bikin sebuah sistem, misalnya tentang sistem pakar, kita harus menentukan dulu. Kita harus menentukan dulu ya domain pengetahuannya atau ruang lingkup pengetahuannya tadi. Misalnya kalau misalnya masalah kedokteran, nah sistem pakar dalam menganalisa penyakit hepatitis B misalnya atau hepatitis A atau apapun lah. Nah, kita harus menemukan pakar yang memang ahli dalam hal itu ya. Ya, disebut pakar itu kan karena dia ahli berdasarkan pengalaman. Nah, itu ada definisinya di atas. Nih. Jadi pakar itu apa sih? Nah, jadi di sini definisinya. Sehingga kenapa kita harus mencari yang memang pakarnya, karena ini kan sistem yang kita buat di mana dia bisa bukan menggantikan posisi sih, tapi dapat membantu
ya dapat membantu untuk memudahkan kerja atau membantu memudahkan sehingga kita tidak membutuhkan lagi pakar yang atau human pakarnya, human expertnya, tapi kita hanya butuh sistem expertnya. Nah, ini perbandingan antara human expert versus expert system atau sistem. Oke, sampai sini dulu. Gak ada gambaran tentang sistem pakar. Saya sudah kasih slide-nya, saya biar langsung nanya. Malah langsung dibaca pas soal aja, tugas. Kok saya nggak ada lihat anunya ya? Apanya? Nggak ada lihat materinya. Cuma lihat tugasnya aja di bawah. Ide gimana? Enggak maksudnya. Ceritanya? Kayaknya bos ya. Nggak nemu di grup. Ada itu. Pak Wasis kirim di grup Gimana? yang mana Pak Wasis? Ntar di grup 10 Saya itu. langsung ngasih begitu Ibu kirim langsung saya teruskan ke grup itu. Kalau nyarinya sekarang sudah tenggelam jauh di bawah sana gitu, udah ke dasar. Kalau nyarinya Berarti sekarang ada. gitu. Ya udah 2 minggu. Kayaknya untuk saya yang nggak buka grup. Coba yang belum ngumpulin tugas, ini apa ini alasannya ini? Yang belum ngumpulin tugas, coba langsung presentasi. Saya belum. Sudah tuh. Belum. Tadi saya cek sama Arif. Besok Bu, Ya, ngumpulinnya besok, presentasinya sekarang ya. baru pulang Saya udah kirim. tiket dari Bu. Baru pulang dari mana? Buat dong. Sila. Dari Sila. Ya piket tadi. Teknik. Pas pulang kuliah itu langsung berangkat. Coba Pak Wasis presentasiin dulu tugasnya. Kenapa? Kenapa judul papernya itu dirasa sebagai sistem pakar? Apa yang mencirikan sistem pakarnya dari papernya? Boleh di-share aja kali ya ininya. Papernya saya stop sharing dulu. Gitu. Ya. Jadi ini paper yang saya angkat dari sistem pakat penanganan kerusakan komputer dan periperalnya. Kenapa ini? Kalau pertanyaannya kenapa Nggak terlalu jelas ini? suaranya Pak Wasis. Halo, kedengaran? Kecil suaranya di saya. Halo, kedengaran? Kedengaran Pak. Ya. Ada. Oke. Mungkin yang lain di mute dulu mungkin biar itu mungkin. Iya betul. Ya, saya langsung saja ya. Oke, jadi di sini sistem pakar, eh, judul paper yang saya angkat itu adalah sistem pakar penanganan kerusakan komputer dan periperalnya.
Kenapa kalau ditanya kenapa ini menurut saya merupakan sistem pakar, karena di sini, dengan sistem ini, dia ini bisa sebagai tadi pelengkap, untuk dalam bidangnya, bisa dibilang sebagai ahli dalam bidangnya. Dalam bidang untuk, menangani kerusakan komputer, gitu. Jadi kita tidak perlu lagi, apa namanya, jadi kita kalau tadi kan di PowerPoint-nya tadi kan bisa menghemat waktu gitu salah satunya sistem pakar itu dibandingkan dengan manusia. Jadi dengan ini kita bisa menghemat waktu untuk mendiagnosa komputer itu rusaknya apa gitu dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, ini beberapa manfaatnya membantu teknisi dalam melakukan perbaikan komputer dengan menggunakan sistem pakar berbasis pengetahuan dan aturan kepakaran yang ada di PowerPoint tadi. Jadi bisa menghemat waktu gitu. Jadi misal teknisinya satu tapi yang di servis ada 10 komputer misalnya. Jadi kan bisa dimanfaatkan gitu sistem pakar seperti itu. Membantu para pengguna komputer, nomor 2, membantu para pengguna komputer dalam mengenali dan menangani kerusakan komputer secara mandiri dan menghemat biaya servis. Jadi kalau yang tadi itu membantu teknisi, yang nomor 2 ini membantu usernya gitu. Jadi user misalnya dia awam gitu tentang masalah komputer, jadi dia tidak perlu untuk mengetahui masalahnya dia tidak perlu ke teknisi komputer. Jadi dia bisa langsung menggunakan sistem pakar ini seperti itu. Terus yang ketiga manfaatnya memberi pengetahuan informasi penting yang berkaitan dengan perangkat komputer dan periferalnya. Jadi setelah kita tahu kerusakannya di mana, maka akan di apa namanya? Akan di outputnya. Jadi outputnya itu kerusakannya apa yang harus diperbaiki, nah, informasi penting lainnya dan akan disebutkan semua sehingga dengan akan menambah pengetahuan, entah pengetahuan kepada teknisi atau kepada usernya. Jadi seperti itu. Dilanjut Bu semuanya ini. Lanjut. Ya, selanjutkan ya. Metode sistem pakar yang digunakan. Metode itu penelusurannya. Ya, jadi metodologinya ini jadi eh, melalui pengamatan studi pustaka. Jadi intinya baca-baca buku gitu sebagai apa namanya untuk mendapatkan untuk inputnya gitu basis datanya gitu. Setelah itu menggunakan development life cycle. Terus yang ketiga itu data flow diagram, normalisasi, entity relationship diagram, flow of document, terus menggunakan Visual Basic 6 dan Microsoft Access dan Microsoft Windows XP. Seperti itu. Jumlah rule, kalau jumlah rule ini di papernya itu tidak disebutkan secara eksplisit. Nah, cuma kemungkinan nanti eh, diambil dari basis datanya nanti. Setelah basis datanya tadi dihimpun, kemungkinan di situ akan sama dengan aturannya sama dengan yang basis data yang dia buat gitu, dibuat sama penulisnya ini. Cuma tidak disebutkan secara paper, rule-nya sekian 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 tuh tidak disebutkan secara eksplisit. Cuma nanti kurang lebih kemungkinan sama dengan berbagai macam kerusakan. Jadi kerusakan di komputer tuh apa-apa saja gitu. Misalnya kalau di komputer dia kan bunyi beep itu sekali itu rusaknya apa, beep beep dua kali rusaknya apa, seperti itu. Misalnya nyala tapi kipasnya nyala tapi monitornya tidak nyala, rusaknya apa, seperti itu. Jadi mungkin nanti rule-nya kemungkinan dimasukin Ya betul seperti ya. itu Jadi semua kalau nanti. rule itu ya betul. Pasti berhubungan dengan gejala yang muncul. Oke, yang nomor 4 adalah aspek teknis. Teknis ini seperti tadi, jadi aplikasi yang digunakan untuk membuat sistem pakarnya adalah Visual Basic, Visual Basic 6, database-nya menggunakan Microsoft Access XP. Nah, terus ini metodenya.
Terus ini form login, menu, penelusuran, ini output sebagai antarmuka. Jadi user interface-nya. Jadi login, terus menunya apa, mencari kerusakannya apa gitu. Nanti output hasilnya apa. Ya, jadi intinya ada input, apa aja kerusakannya, gejalanya apa, diproses oleh sistem pakar, nanti output kemungkinan rusaknya ini gitu. Seperti itu. Referensi ini adalah paper yang saya ambil ini. Jadi Gufron Danang, ini judulnya dari Jurnal Elektronika dan Komputer, halaman 29 sampai 42. Ya, itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Yang lainnya gimana? Yang belum mengerjakan tugas? Perbocoran? Ngerti sih Bu, cuman nggak mengerti di istilah-istilahnya tuh. Istilah-istilah. Yang Istilah yang mana? mana? Istilah yang mana? Contohnya di mikrobiologi itu banyak kan istilah-istilah tuh Bu. Banyak. Contohnya kayak Ya, kalau development yang life metodologinya itu cycle. kan Ya, development life cycle Ya. ini, jadi kalau di papernya itu, bentar saya buka papernya dulu. Jadi development life cycle tuh intinya tahap perancangan gitu. Jadi ini dia. Jadi pertama aplikasi itu pertama tuh direncanakan dulu. Kita mau ngapain aja nih aplikasi ini? Setelah itu ada analisisnya, baru kita rancang, terus kita penerapan, baru penggunaan dan seterusnya. Jadi ada di papernya gitu. kalau sebenarnya Seperti itu. metodologi itu kan sudah ada, kayak kita di Ilkom kan emang beda. Misalnya di yang pendidikan atau yang hukum kan ada jenis apa metodologinya, ada penelitian normatif, ada kuantitatif, kualitatif, nah gitu. Cuman kalau yang di kita memang sedikit berbeda sistemnya, nggak kualitatif kuantitatif kayak gitu-gitu, tapi kayak SDLC ini System Development Life Cycle, terus ada juga yang RNB. Nah, itu RNB itu kayak pengembangan kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke istilah metodologinya aja itu. Karena ini kan dia kan mengembangkan sistem. Gimana? Sudah jelas kira-kira? Mau Oke, dilanjutkan? yang lainnya ada yang mau DFD, ditanyakan? RD, normalisasi, mau dijelaskan semua? Nggak perlu kayaknya ya. Tambah bingung nanti. Iya, nggak usah, itu kan paper orang juga. Jadi cukup, maksud saya itu gini, jadi kalian cukup misalnya lihat sistem pakar itu dengan judul itu, kalian lihat, baca metode, bukan metodologi ya. Kalau metodologi itu kan sebenarnya udah ada buku panduannya, metodologi dalam penelitian penelitian dalam bidang ilmu komputer. Nah, metode yang saya maksud itu kayak di poin nomor 4 ini, yang aspek teknis lainnya itu. Kayak tadi kan dia menggunakan forward chaining ya, penelusuran maju. Nah, kenapa dia pakai metode itu? Kok bisa cocok dengan judulnya? Nah, lebih ke situnya. Terus kalau misalnya memang jumlah rule kadang tidak disebutkan ya di dalam paper itu, karena pasti akan sangat banyak rule yang dia gunakan, karena tadi sudah dicontohin sama Pak Wasis. Rule-nya itu misalnya lampu menyala tapi nggak mau hidup, bunyi bip sekali, bunyi bip 2 kali. Nah, itu kan sama kayak kalian pemrograman kan, jika A maka B. Kayak tadi yang dulu juga kita di logika, kayak seperti itu. Jadi rule-nya itu dijelasin dibuat di sini. Nah, lagi Oke, kira-kira yang yang lain? lainnya ada yang mau ditanyakan? Biar kita lanjut Kita ini coba ke yang lain Amirul presentasi. Mukminin. Tadi saya sudah kasih tahu kan. Silakan Amirul Mukminin. Ayo Amirul, maju. Kamu kuliah dulu. Atau Ibu Meci aja, Ibu Meci udah bergabung. Selamat datang Ibu Meci. Ya bisa Bu. Ya Bu.
agak tenang. Keduanya Kan dong. Meci mau Alat tugasnya juga belum. Bu Meci nih kayaknya sibuk sekali nih kantor. Banget ini Bu, beneran nggak Sesibuk-sibuknya sengaja beliau belum masih dikerjain ini. sempat ngerjain tugas beliau nih. Ini untung ada ingetin sama Pak Yoko tadi sore ya. Ya Allah. Ya bener. Atau enggak coba Alvan, mana tugasmu? Aduh Bu, nggak ada Bu, baru tahu. Tadi saya sudah bilang nih nggak ada presentasi, nggak ada nilainya ini tugasnya. Waduh, Nambah 1 Biar hari kayak Ibu Bu. Juleha. Kita lupa beneran. Ya Allah Bisa lupanya Ibu ya. Meci ini lupa. Lupa beneran. Padahal kemarin sore bilang kayaknya nggak ada lagi tugas ya. Santai mikirnya nggak ada tugas ternyata. Di luar. Hari Sandi aja, Hari Sandi coba. Ayo Arisandi. Ya, Bu. Yang sudah ngerjain tugas siapa aja ya Bu? Hadir. Ay hebat Abang Abi. Apa kuncinya? Presentasi kok Amiru, masa tugas saya dikumpulin nggak dipresentasikan. Bisa bagi layar ini. Kemarin. Sini kirim ke WA sini, saya bagi layar sini. Ya. Udah Pak Wasis. Satu lembar Hari Sandi disuruh satu lembar tugas. Sedikit ini, Pak. Cuma 6 lembar. Nggak banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan presentasikan paper saya dengan judul representasi pengimplementasian artificial intelligence dalam software rekayasa perangkat lunak. Di sini manfaatnya, salah satu manfaat terbesar dari AI dalam rekayasa perangkat lunak adalah kemampuannya untuk melakukan pemrosesan data yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, AI dapat membantu pengembang perangkat lunak untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak mereka. Dengan informasi ini, pengembang dapat membuat perangkat lunak yang lebih intuitif dan mudah digunakan. Lalu metodologinya ada 5. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Tahap ini melibatkan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk membangun sistem AI. Data ini bisa berupa data historis atau data baru yang dikumpulkan melalui berbagai sumber. Terus yang kedua ada pembersihan dan pengolahan data. Yang ketiga ada pemodelan. Yang keempat evaluasi. Dan yang kelima implementasi. Kenapa jadi jumlah rute? Aduh, salah tulis, Bu. Rule maksudnya, Bu.
Rule maksudnya bukan rutek. Apanya? Ini menurut kamu sistem pakar atau gimana? Poin 1.3. Iya buku sistem pakar. Bu. Dari mana sistem pakarnya? Sistem pakarnya ini Bu, dari AI-nya berguna untuk software rekayasa perangkat lunak dalam implementasinya. AI-nya atau sistem pakar? Seperti judulnya Bu. Representasi pengimplementasian artificial intelligence dalam software rekayasa perangkat lunak. Berarti itu AI secara umum atau RPL? Atau RPL atau sistem pakar? Sistem pakar sih Bu. Tadi di PowerPoint-nya apa sih sistem pakar tuh? Coba lihat-lihat lagi. Yang lainnya coba, ini termasuk sistem pakar atau gimana? Mungkin yang lain Jack? bisa berikan saran. Bisa ya, bisa enggak? Alvan? Siapa yang bilang bisa ya bisa enggak tuh? Amirul itu Bu. Jangan galau. Iya. Ya Amirul, gimana ini? Ini sistem pakar atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Ya, bukan. Iya kenapa? Saya butuh alasan dan kejelasan. Dapat ilham dia Bu dari langit. Mungkin yang paling gampang itu untuk sistem pakar itu, jadi kayak kita misalnya pergi ke ahli, kita ke dokter misalnya, ngeluh kita, oh ini sakit, saya dengkul saya sakit. Nah, nanti dokter dia analisa, oh ini kamu misalnya sakit kencing manis. Nah, jadi mungkin sistem pakar tuh yang seperti itu gitu. Jadi di sini kan dokter pakar gitu. Atau tadi dalam kasus saya misalnya pakarnya itu teknisi komputer gitu. Jadi ada input, ada proses, ada output. Seperti itu mungkin kurang lebih untuk sistem pakar. Jadi mungkin kalau misalnya ini mau dibilang sistem pakar, inputnya apa, prosesnya bagaimana, outputnya itu apa gitu. Ya, betul. Jadi kayak Nggak ada suaranya Bu, mati Bu. ya Allah saya ngomong sendiri dari tadi. Ya, jadi benar ya seperti yang saya dan Pak Yoko juga tambahkan tadi. Kalau sistem pakar itu harus jelas ada datanya yang diolah menjadi informasi. Kemudian ada basis pengetahuannya, tempat di mana kita mencari solusi dari masalah yang ingin kita pecahkan. Ada pakarnya, ada pengetahuan yang ditanamkan itu. Sama kayak tadi juga punya Pak Yoko, misalnya yang paling gampangnya dokter. Ya, jadi kepakaran si dokter itulah, ilmu dari si dokter itulah yang kita tanam di sistem pakarnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ini mungkin belum dikatakan sebagai sistem pakar. Karena apa? Karena dia tidak membutuhkan kita ada knowledge base-nya gitu. Tidak ada ilmu pengetahuan yang ditanamkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik Bu. Kalau ini masih ke AI secara umum. Ya.
Jadi kalau sistem pakar itu udah merupakan salah satu bagian dari AI juga. Ya, jadi bedanya di situ. Kalau sistem pakar itu dia membutuhkan ilmu data informasi yang ditanamkan dalam basis pengetahuan. Ya, Siap. kalau tadi misalnya punya Pak Wasis, itu pakar, Pak yang dianggap pakar diambil dari data pustaka, dari baca-baca buku, dari sumber-sumber literatur di internet. Nah, itulah yang dia tanamkan ke dalam basis pengetahuan. Nah, itu yang disebut dengan sistem pakar. Ya, Iya, Bu. ulang berarti tugasnya ulang. Mumpung saya baik hati, Siap. ulang. Siap. Dapat nggak dapat nilai. Yang lainnya, ayo. Apa lagi? Amirul ini Bu sudah dia kirim presentasinya Bu. Yang udah. Amirul Mukminin. Silahkan. Ambil. Masuk ke kamar aja, ambil. Udah, masuk. Ayo Amirul. Berapa lembar ini? Udah tahu sih. 6 lembar Bu. Sama, Bu. Silakan Amirul. Lanjut. Lanjut. Apa judulnya? Nah, itu judulnya. Lupa judulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai mengaplikasikan sistem pakar AI dalam perawatan instrumental alat ukur pada sistem akuisisi data. Ini ada. Download awalnya. Nah, jadi ilmu komputer berkembang secara dinamis. Ilmu kecerdasan buatan merupakan salah satu di antaranya. Nah, jadi kecerdasan buatan ini adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana membuat suatu peralatan mesin sedemikian rupa. Ayo baca serah, oke. Terus yang mana? Nah, jadi sehingga masih di situ menyerupai. Langsung aja, langsung. Ini sistem pakarnya, kenapa disebut sistem pakar? Dia metode yang digunakan apa, bagaimana? Biar nggak baca semua. Ya harusnya tadi tuh kayak Pak Wasis langsung dirangkum, tek. Jadi kan satu lembar. Jadi sistem pakar ini adalah bagian dari kecerdasan buatan yang merupakan suatu perangkat lunak. Perangkat lunak, program atau komputer yang mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang sangat rumit. Nah, jadi sebagai ahli pakar yang dapat bekerja secara otomatis akan melakukan proses mulai dari analisa masalah sampai dengan membuat keputusan dan memberikan saran atau perintah. Lanjut. Jadi sebagai konsultan
konsultan ahli sistem pakar dapat memberikan masukan, saran, pertimbangan untuk proses pengambilan keputusan. Sebagai mitra sistem pakar akan memberikan saran, tempat bertanya dan berdiskusi sebagai asisten yang pandai. Sistem pakar akan membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai guru, sistem pakar dapat sebagai sarana untuk belajar. Nah, jadi dari sejumlah peran tersebut dapat diambil manfaat sistem pakar, yaitu mempercepat proses analisis, memperoleh dan menyimpan pengetahuan, memenuhi kepakaran seseorang yang sulit dan mahal untuk didapat. Terus menggantikan tugas seorang ahli atau pakar jika berhalangan, dan meningkatkan kemampuan personil yang kurang terampil dalam pengalaman. Dan selanjutnya menghemat kebutuhan akan pelatihan personil penggunaan sistem pakar dalam penelitian. Lu hafal? Iya. Kata ulangan. Nah, jadi untuk metode penelitiannya, metode penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian artificial intelligence, adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana membuat suatu peralatan mesin sedemikian rupa sehingga menyerupai kepandaian manusia, di mana bekerja berdasarkan simbol-simbol dan metode non-algoritmik guna memecahkan suatu persoalan sistem pakar. Kesimpulan? Sistem pakar expert system adalah bagian dari ilmu kecerdasan buatan artificial intelligence, yaitu suatu perangkat lunak komputer yang dapat membantu penyelesaian masalah rumit tersebut. Terus sistem pakar, ya. Sistem pakar adalah bagian dari kecerdasan buatan yang berupa suatu perangkat lunak program komputer yang mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang sangat rumit. Itu aja, Bu. Sudah. Ini paper orang atau gimana? Kamu rangkum atau Ada yang dirangkum. Ada yang dirangkum, Bu. soalnya dari tadi isinya cuma teori-teorinya aja. Kita nggak tahu dia ini menggunakan apa. Syarat. Lebih ke pengertian nggak sih, Bu? Ini lebih kepada Jadi lebih kepada lebih banyak presentasinya nih. Jadi Teori. PowerPoint di PDF kan ini. Iya, kayak PowerPoint di PDF-in. Ulang, Amirul. Saya belum menemukan saya belum menemukan di mana letak sistem pakarnya, di mana ininya. Ya, ulang ya. Oke, siapa lagi? Ibu Meci? Ibu Meci lupa tadi katanya.
Si Arif tadi izin ini udah nggak bisa hadir. Pak Jack belum bikin. Ibu Meci lagi mau bikin. Penasaran. Penasaran mau bikin ini. Amjek nih sistem pakar berapa denda kena tilang gitu. Ini masa kita nungguin Ibu Meci dulu nih. Aduh, kelamaan, Bu. Ya, Ibu Meci di mana sih kerjanya? Ada di Dinas Tenaga Kerja Di dan Samsat. Transmigrasi di Snaker Trans. Oh, di Snaker Trans. Yang ngurusin kalau ada yang nganggur. Kalau ada yang pelatihan, yang ikut pelatihan, boleh. Pelatihan di bidang las listrik, bidang motor, menjahit, dan bikin kue. Oh, enggak. Ada pelatihan di bidang IT. Biar panggil saya, Pak Ansor, gitu, Pak Wasis, Komsek. Belum ada. Yang AC ada. Kursus perbaiki AC, yang kelistrikan, bahasa Inggris juga ada. Iya. Jadi ini gimana yang belum mengumpulkan? Terserah yang sudah mengerjakan. Saya tidak ambil langsung nilainya atau ditunggu tapi dikurangi. Ditunggu, Terserah dikurangi teman-teman Anda. boleh. Ditunggu Bu, tapi tidak usah Jangan dikurangi. dikurangi lah, Bo. Ditunggu tapi jangan dikurangi Bu. Itu kan Pak Wasis. Tapi kalau Kasihan Bu. Ibu, sohib. Ini wisudaan samaan. Iya. Se- Luar Saya biasa ya ngerasa udah pada soalnya Bu, sohib. Nanti wisuda berbarengan. Kasihan Bu kalau nggak dikurangi lagi nilainya. saya Ngomong-ngomong kita udah dapat sebulan yang lalu kamus baru banyak kemarin Kak saya ya ngumpulin. nanti. Iya betul itu saya bilang ini Pak Wasis kenapa baru ngumpulin, lupa atau gimana tumben. Ayah apalagi Bu? Sama sekali. Dipahami aja dulu mungkin konsepnya biar Ya nanti jelas langsung gitu. silakan teman-teman nanti langsung ngumpulin aja di Google Classroom-nya ya. Biar nanti terarah nilai-nilainya enak lihat di sana langsung. Iya, saya masih belum setega itu. Alhamdulillah. Nanti yang belum mengumpulkan silakan langsung dikumpulkan di Google Classroom-nya. Kalau bisa kayak tadi ya, jadi jangan langsung papernya di copy paste seperti itu. Jadi ini bukan tugas mencari paper ya, kan itu kan cuma satu lembar. Jadi silakan tuliskan langsung dengan manfaatnya, kemudian metodenya apa, jumlah rulesnya kalau disebutkan, kayak tadi metode dalam sistem papernya gimana. Langsung ke poin-poinnya sehingga dia jadi satu lembar seperti itu ya. Ya Bu. Baik Bu. Selesainya. Jadi cari yang sistem pakar, jangan cari yang AI. Banyak banget itu sebenarnya. Itu sih. Paham ya tugasnya ya? Nah, Iya. ya, Bu. Ya, meskipun harus benar. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau masih belum paham tentang sistem pakar? sudah tercerahkan Bu. Ini sistem pakar. Ya, Bang Jack, buat sistem pakar Bang Jack. Ya. Sistem pakar Jack, jangan main mobil perpanjangan Jack. STNK berapa gitu kan. Inputnya model motornya, tahunnya, nanti outputnya biaya perpanjangan STNK-nya sekian. Ya, itu kan sistem pakar itu. Iya, betul tuh.
Kan udah belajar struktur data, algoritma udah, logika udah. Udah pas tuh untuk bikin sistem pakar. Insya Allah. Ya, jadi untuk minggu depan kita online atau offline? Online aja, Bu. Online, Bu. Tiap Sabtu jam segini ya, jadi habis-habis Isya gitu. Nah, jadi selang-seling Ya, Bu kayak sebelum semester Bu. Masuk libur gitu. Selang-seling. Masuk libur. Oh, jadi waktu itu saya masuk sekali, terus minggu depannya kita nggak online gitu ya? Ya, kita libur. Ya, Jadi nanti minggu bisa ini kita masuk, atur. minggu depan Sama saya libur. mah gampang. Pak Wasis nih maunya libur aja, mentang-mentang sibuk S2 ya. Ya nanti kalau misalnya ini minggu ini udah masuk, nah minggu depan ya kayak kemarin aja kan saya nggak masuk, saya kasih slide-nya, nanti kalian baca. Nah kita bahasnya minggu depannya lagi seperti itu. Jadi jangan saya kasih, tapi kita bahas lagi di online-nya. Kalian harus udah baca, jadi tinggal nanya, Bu, saya nggak paham yang ini gitu. Biar mengurangi waktu kita online. Ya. Jadi Baik, kalau ada tugas di slide terakhir, jangan langsung lihat tugas di slide terakhirnya. Dibaca dulu dari atas. Kalau Ibu Meci mah lupa, jadi jangankan baca ya, tugasnya aja nggak tahu. Jadi begitu. sangat menggambarkan saya. Nah ini Afan juga nih, langsung lihat. Sampai baru tanya, Bu, saya nggak punya materinya ya. Udah tenggelam, kata Pak Yoko. Ya, Bu, jangan buka WA, Bu. WA-nya ketutup. Ya, jadi minggu depan sebelum hari Sabtu lah sekitar Rabu atau Kamis saya share dulu materinya biar nggak terlalu tenggelam. Nanti hari Sabtu malamnya kita bahas sama-sama. Ya, berarti minggu iya nih saya kasih materinya untuk hari Sabtu. Nanti kita nggak masuk. Jangan lupa yang belum ngumpulin tugas silahkan dikumpulkan ya di Google Classroom-nya. Ya, ditunggu tanpa pengurangan kata Pak Wasis. Baiklah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih Pak Wasis. Oke, baiklah kalau gitu. Untuk paket kelas, pesan khusus silahkan hubungi teman-temannya yang memang tidak aktif, masuk, jarang offline, jarang online. Seenggaknya kasih tahu pas jam online, ayo gabung, sempatkan waktunya ya. Ya, Bu. Karena ini semester 2 udah mau berakhir. Juli kita itu udah ujian loh. Jadi cuma tinggal sebulanan. Cepat nggak kerasa nih Juli. Bentar lagi wisuda. Iya, ntar lagi wisuda. Ya, oke deh kalau gitu ya. Saya tunggu tugas yang belum. Sampai jumpa lagi 2 minggu kemudian. Karena minggu depan kan kalian baca materi. Saya nggak masuk ya. Ya, oke kalau gitu. Lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Satu. Ya, sama-sama. Banyaknya bunga di belakang Ibu Meci. Iya, Mas, Bu Nisa. Dulu penjual bunga. Ya, cuma bilang pagi aja. Iya, penjual Ibu bunga jual dulu. bunga atau pengkoleksi bunga? Jual bunga. Oh. Itu bunga plastik ya Ibu ya? Untuk Iya. dirantai-rantai gitu. Atau bunga Iya, hias? Bu.
Plastik. Oh. Ya, untuk dihias-hiasan gitu ya. Di pot. Oh, iya 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 iya. Nanti kalau mau dibawain. Iya, oke, baiklah itu. Enggak, cuman bilang aja. Saya belum punya rumah, tunggu saya punya rumah baru dibawain. Mudah-mudahan. Iya, baik dah kalau gitu itu Om Jack pergi bolot dulu, itu ada orang bolot di tetangganya. Om Jack mabar aja. Tuh sistem pagar tuh, equip apa yang paling bagus itu. Ya. Baik. Satu. Kalau lawannya ini. Bang Jack, ini. login Bang Jack. Equipnya Om apa? Jack, Nah, Lombolo itu sistem Om pakar Jack. itu. Login Bang Jack. Sis, kenapa ya di classroomnya nggak bisa masuk ya? Bisa, Bu. Classroomnya kenapa nggak bisa masuk? Udah bisa. Coba share screen, Bu. Coba share screen. Ini ada Mada pamit duluan dah. Yuk. Iya, sentak beta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irul apel itu, Irul. Sekarat. Ini yang ada cuma ini loh, Pak Yoko. Cuma matematika distrik saya ini. Berarti Ibu belum. Saya ini. Kita ada itu, Bu. Kita ada 3. Kita pendidikan kewarganegaraan sama artificial intelligence. Berarti harus minta ulang linknya Itu udah sama. Pak Wasis, saya ini belum. Minta ulang linknya sama Ibu Nisha sama Pak Taufik. Biar diundang. Tadi yang gitu. dikirim sama Pak Wasis itu. Itu link kalau sudah masuk gitu. Itu link yang sudah. Kalau kita sudah masuk sebelumnya gitu. Kalau sama sekali belum berarti harus minta. Iya, minta sama yang buat kelas gitu, minta sama dosennya. Oh iya, pantasan nggak ada sama sekali, hanya matematika distrik saya ini Pak Wasis. Iya, ada Mana 3 saya gitu. tahu lagi belum pernah pakai. Iya, berarti harus minta ulang ya. Iya. Warganegaraan juga kan dikumpulkan di classroom kan tugasnya kan. Iya. Udah bagi kelompok belum? Aduh, minta ulang berarti. Belum. Pancewi ya Bu Meci linknya. Saya juga belum. Iya, sama sekali ya, Van ya. AI-nya sama kewarganegaraan nggak ada. Iya, sama. Mana nggak tahu gimana caranya nih. Ternyata harus minta dulu ya. Iya, minta Nggak sama di dosennya. anu. Harus Oh, permisi gitu. aduh. Masuk kelas itu ketuk dulu, ketuk tok tok tok, assalamualaikum, permisi boleh masuk kan gitu. Mintanya langsung di WA Japri atau di classroom-nya? Minta di Japri aja. Dan- Bilang aja Oh, Pak, Japri, iya. saya belum masuk gitu di roomnya di classroomnya saya belum masuk gitu. Bisa minta linknya gitu, link invite-nya itu aja. Oh iya. Distrik aja yang ada dari kemarin jadi bingung ini kemana. Apa saya nggak bisa ngerti Pak ya Wasis belum pernah pakai classroom. Dulu kuliahnya nggak ada classroom zaman dulu. Zaman pandemi ini. Sekarang iya ya ini iya ora. Iya dah Pak Wasis. Yuk, Lanjut dah. ya, kita bubar Kasih ya. banyak. Yuk, Alvan, sama-sama. iya semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.